Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul Apa Perasaannya Setelah Pisah Dariku. Untuk para sahabat yang punya seorang, pernah pisah atau baru pisah, nanti bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk yang baru pertama kali, main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari yang pertama karena nanti memilih dari tumpukan kartu, jadi Tarotku gunakan lebih dari satu deck kartu sehingga jumlah kartunya nggak berkurang ya. Oke, sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku? Oke, sekali lagi ya, tanyakan dalam hati bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku. Oke, Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Kemudian untuk kartu yang kedua juga sama. Fokus, bayangkan si dia ya, bayangkan si dia. Lalu tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya setelah berpisah denganku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana perasaannya setelah berpisah denganku. Aku ambil 3 buah kartu kembali. Oke, dan kemudian yang ketiga, fokus, bayangkan si dia, tetap sama. Tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku. Oke, Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita punya 3 buah tumpukan kartu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke. Sekarang pilih satu tumpukan yang ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, bagaimana perasaannya setelah berpisah dariku? Oke. Di awal dia berpisah dari kita, ada hal-hal, ada hal-hal yang mungkin dia simpan lekat-lekat dalam hatinya, di mana keberadaan kita menjadi sesuatu yang penting buat dia, di mana ya perasaan dia benar-benar dia nggak mau lepasin apa yang dia pernah miliki bersama-sama dengan kita, benar-benar masih kuat emosinya, masih kuat perasaan, dan itu dia simpan dalam hatinya. Dan bahkan dia ingin sekali berusaha bahwa kita tahu bahwa dia masih menyimpan rasa itu dalam diri dia di awal ya. Namun seiring berjalan waktu setelah dia pisah dari kita, dia mulai menemukan banyak kebebasan yang dulu saat bersama kita dia nggak dapat itu. Ada perasaan bebas yang dia miliki, yang dia dapatkan setelah dia berpisah sama kita. Namun di akhir, nggak lama dia akhirnya punya hubungan lagi, di mana hubungan baru dengan orang lain ini, dia lagi-lagi membuat hal yang sama, di mana dia mengikatkan dirinya dengan begitu banyak aturan yang mau dia penuhi, dan akhirnya dia menemukan orang lain dan dia kembali mengulangi pola yang sama. Dan nanti setelah mereka jalan, nggak lama dia akan terasa terkekang lagi, nggak nyaman lagi, dan bisa jadi akan berpisah lagi. Ini yang terjadi, perubahan perasaannya dan apa saja yang terjadi setelah dia pisah sama kita ya. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah, yang ini yang pilih kartu tengah, ada Queen of Swords, ada Hierophant, dan ada Eight of Swords. Di awal, dia berusaha menunjukkan, oke ini seperti ini ya, karena ke mirror kameranya. Di awal dia menunjukkan bahwa sebenarnya dia akan baik-baik saja jika berpisah dengan kita di awal. Namun dia masih memegang perasaannya. Hanya saja dia merasa bahwa nanti dia akan baik-baik saja. Begitulah cara dia menguatkan diri. Mungkin rasa sakit ini, rasa nggak nyaman ini cuma sesaat. Nanti toh aku akan lupa. Itu yang dia pegang dan dia yakini di awal. Tapi dia masih tetap pegang perasaannya, karena di sini pedang yang lebih kuat, berarti pikiran-pikiran kita dalam dirinya masih benar-benar kuat sekali. Dan kemudian dia menemukan, dia menemukan ada kartu Hierophant, bahwa dia harus bisa bijaksana, bahwa kita punya jalan masing-masing. Kamu punya jalanmu dan aku punya jalanku. Itulah cara dia menangani perasaannya. Namun sampai di akhir, dia masih tetap terperangkap sama pikirannya, dia benar-benar nggak bisa lupa sama kita, karena dia benar-benar menyayangi kita dalam hatinya yang paling dalam.
Yang ini di awal optimis dia bisa melepaskan kita, namun sebenarnya seiring berjalan waktu, sekuat apapun dia nguatin diri dia, sebenarnya dia masih benar-benar sayang dan dia terperangkap oleh perasaan dan pikiran dia sendiri tentang keberadaan kita ya. Ini yang pilih kartu tengah. Sedangkan yang memilih kartu yang paling kanan, kita akan lihat sama-sama. Karena mirror, tarot berubah sedikit urutannya. Oke. Di sini ada 3 sword, ada 3 pentacle, dan terakhir ada five of wands. Yang pertama, dia tahu betul bahwa dia terluka, ada rasa sakit dalam diri dia. Setelah dia berpisah dengan kita, dia berusaha melogikakan perpisahan ini untuk masuk akalnya. Walaupun itu nggak gampang, tapi dia selalu berusaha untuk membuat perpisahan ini jadi masuk akal buat dirinya dia. Dan kemudian dia berusaha menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling dia bahwa perpisahan ini masuk akal, bahwa memang ada yang nggak cocok antara kamu sama si dia, dan dia ingin membuktikan pada lingkungan yang memang yang terbaik adalah pisah. Itulah yang dia lakukan. Namun akhirnya kembali lagi, respon dari lingkungan tidak seperti yang diharapkan. Banyak pihak yang malah menghakimi dia bahwa berpisah itu bukan hal yang baik. Bahwa bisa jadi kesalahan bukan pada kita, tapi pada dia yang akhirnya membuat hubungan ini terpisah. Dan dia malah akhirnya banyak disalahkan oleh lingkungan dia. Dan ini akan membuat dia semakin ngerasa, apakah benar aku telah memilih untuk berpisah? Apakah bijaksana pada waktu itu memutuskan untuk berpisah? Jadi hal inilah yang dia alami ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.